Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yunairi menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan GM PLN UIT Bali, Bapak Adi Prianto, yang informasinya PLN ini baru meluncurkan PLN Mobile. Mari kita langsung sapa Pak Adi Prianto. Swastiastu Pak, Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Tengkara Selalu baik. Sehat selalu. Sehat selalu. Selamat tahun baru ya Pak. Oke, terima kasih. Meskipun telat ya. Iya, meskipun telat. Masih suasana tahun baru Pak. Masih suasana Januari tahun baru. Mengawali 2021. Pak Adi, jadi bagaimana nih, kita kan baru memasuki tahun 2021, awal tahun nih. Bagaimana 2020 kemarin Pak? Ada inovasi baru atau lancar-lancar aja atau bahkan ada beberapa kendala di perusahaan PLN ini Pak? Ya, tentunya PLN selalu siap untuk melayani semua masyarakat, terutama yang ada di Bali ini. Untuk kemarin tahun 2020 ada beberapa peristiwa penting. Yang pertama adalah peristiwa munculnya COVID-19. Nah, ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan bagi PLN, terutama juga masyarakat Bali pada umumnya kan, gitu ya. Dimana bisnis-bisnis juga terkendala, hotel-hotel juga terkendala. Nah, ini berdampak juga kepada PLN. Nah, PLN ini penjualannya turun. Beban puncak yang biasanya sekitar 900-an ya, 900, bahkan pada Januari itu 980 megawatt, kemudian turun menjadi sekitar 650 sampai 700 megawatt. Bahkan kemarin pada Januari 2021 itu sekitar 600 megawatt. Nah, hal ini diakibatkan oleh lesunya bisnis tentunya. Ini mempengaruhi penjualan PLN. Tetapi di sisi lain konsumsi energi listrik untuk masyarakat umum, terutama adalah rumah tangga, ini naik sekitar 10%. Nah, ini disebabkan oleh kegiatan masyarakat yang melakukan kegiatannya hanya dari rumah. Di rumah ya. Kemungkinan adalah AC juga nambah pemakaiannya, kemudian komputer, kemudian beberapa kegiatan masyarakat yang hubungannya dengan ekonomi yang dilakukan di rumah tangga. Demikian Mbak. Terus kemudian ada beberapa hal lain yang untuk meningkatkan servis kita kepada masyarakat, kami meluncurkan PLN Mobile. PLN Mobile ini paling baru ya Pak ya? Iya, PLN Mobile ini maksudnya adalah untuk lebih bisa melayani masyarakat dari berbagai segi. Yang pertama adalah masalah pengaduan gangguan listrik. Nah, gangguan listrik ini yang biasanya masyarakat kan menggunakan call center 123. Ya. Memang call center 123 sampai sekarang pun juga masih beroperasi beroperasi gitu. Tetapi kita lebih mempermudah akses ke pelanggan, itu kita meluncurkan PLN Mobile itu. PLN Mobile ini basisnya adalah GPS. Jadi Geographic Position System. Jadi di mana pelanggan itu melakukan pengaduan oleh PLN sudah diketahui tempatnya di mana. Nah, seperti hanya aplikasi-aplikasi sekarang yang ada, banyak yang menggunakan aplikasi Geographic Position System ini, sehingga posisi pelanggan itu langsung muncul, dan petugas kami yang di lapangan itu sudah mengetahui, langsung dapat info dari center data kita untuk bisa langsung menuju ke lokasi pelanggan yang melakukan komplain. Sehingga harapannya adalah penanganan komplain itu bisa lebih cepat, Mbak Dewi. Ya, ini tujuannya untuk mempermudah masyarakat. Seperti halnya mungkin yang sudah digunakan oleh Grab, oleh Gojek dan sebagainya kan begitu. Jadi driver yang terdekat ini yang akan mendapatkan atau mengakses. Demikian juga dengan petugas gangguan kami nanti. Demikian. Kemudian ada banyak hal lagi yang pelanggan bisa mengakses, antara lain adalah baca meter mandiri. Ini menarik Mbak Dewi karena
selama ini kan banyak kendalanya tentang pembacaan meter itu, di mana pelanggan itu tidak ada di rumah atau rumahnya tertutup atau terkunci. Ini pelanggan petugas pembaca meter tidak bisa akses. Nah ini pelanggan bisa memanfaatkan baca meter mandiri ini dengan memanfaatkan fitur yang ada di PLN Mobile ini. Artinya sudah ada fitur itu ya Pak di PLN Jadi Mobile. Nanti menunya dibuka, kalau setelah install ya, menunya dibuka, kemudian di situ ada Swacam, baca meter mandiri. Ini tinggal baca aja setiap tanggal 24 sampai dengan 27 setiap bulannya. Jadi tanggal 24 sampai dengan 27 itu pelanggan bisa melakukan Swacam. Jadi nanti setiap bulan seperti itu. Tentunya pelanggan nanti akan mendapatkan tagihan sesuai dengan yang digunakan. Demikian. Jadi untuk mempermudah, meyakinkan kepada pelanggan bahwa tagihan setiap bulannya nanti bisa sesuai dengan pemakaiannya. Betul. Demikian. Kemudian ada beberapa hal lain seperti listrik Q. Listrik Q itu adalah gabungan antara PLN Mobile dengan software yang diinisiasi oleh para instalator. Dalam hal ini yang berperan adalah Haliora yang anak perusahaannya PLN. Di mana nanti apabila ada gangguan rumah, itu tidak mesti kalau jalurnya PLN yang rusak, bisa jadi adalah kabel di dalam rumahnya, stop kontak di dalam rumahnya. Nah seperti itu yang menyebabkan gangguan listrik. Nah ini pihak-pihak yang ada di kami yang bekerja sama itu bisa melakukan langsung ke pelanggan dengan basis GPS tadi. Jadi penanganannya juga cepat, gitu ya. Jadi permasalahan instalasi yang ada di rumah bisa terlayani dengan baik. Demikian dan ini transaksinya langsung kepada listrik Q itu, gitu. Jadi sudah tertentu, dia ada tarifnya. Demikian Mbak. Kemudian satu lagi nih yang penting adalah pembayaran listrik. Pembayaran listrik itu kan ada dua yang sekarang yang kita terapkan. Yang pertama adalah prabayar dan pasca bayar, ya kan? Kalau pasca bayar itu kita bisa mengetahui kira-kira tagihan listrik kita berapa di situ. Kemudian kita bisa melakukan pembayaran dengan bekerja sama. Nanti akan ditunjukkan di PLN Mobil itu bayarnya di mana sesuai dengan yang dipunyai pelanggan. Misalkan transfer atau mungkin dengan beberapa merchant yang lain yang menggunakan jasa-jasa untuk pembayaran. Kemudian kalau yang prabayar itu bisa membeli pulsa dari situ juga dengan cara yang sama tadi. Dan kelebihan daripada yang diterapkan oleh PLN Mobile ini adalah dia bisa menginformasikan data historical pemakaian listrik, Mbak Dewi. Ini penting juga bagi kita pelanggan ya. Historical pemakaian listrik saya tuh berapa sih setiap bulannya, bulan kemarin, 2 bulan yang lalu dan sebagainya, itu juga ada. Kemudian yang di prabayar juga demikian. Saya itu sudah beli pulsa itu berapa kali kemarin gitu. Nah ini terdetek semua. Itu bisa diceknya berapa bulan sebelum ya Pak? Kalau nggak salah 3 bulan ya. Berarti 3 bulan sebelumnya pemakaian bisa dicek ya? Bisa dicek. Nanti mohon dicek saja. Penggunaan PLN Mobile ini begitu mudah, memudahkan pelanggan. Pasang baru dan tambah daya juga bisa dilakukan di sini. Bisa Pak ya? Bisa. Jadi nggak usah datang ke kantor PLN, request pasang baru atau tambah daya, bisa dilakukan dalam satu genggaman di PLN Mobile itu, gitu ya. Contoh misalkan saja saya mau tambah daya di rumah saya satunya, itu bisa langsung menggunakan aplikasi PLN Mobile itu untuk melakukannya di rumah atau di mana saja. Di mana saja dalam genggaman ya Pak ya? Dalam genggaman. Jadi bayarnya juga di situ ya. Begitu daftar ke aplikasi ini, kemudian tinggal nanti informasi pembayaran, dibayar,
langsung beberapa hari kemudian sesuai dengan tingkat layanan kita itu akan dilakukan eksekusinya. Ya, gambaran seperti itu. Selain itu juga ini banyak lagi nih kalau cerita, ada berita-berita terbaru tentang PLN. Nah, itu ada di PLN Mobile itu. Jadi harapan saya untuk memudahkan pelanggan menikmati layanan-layanan PLN, monggo silahkan segera install New PLN Mobile. Ini sangat memudahkan. Pak, ada nggak keuntungan lain yang didapatkan dari masyarakat yang sudah mendownload lain tadi, bisa komplain lebih cepat, kemudian kayak gitu? Tentunya komplain lebih cepat ya, karena basicnya adalah basic GPS tadi. Ya. Selain itu Pak, ada Pak? Saya kira yang terpenting itu ya. Itu yang paling terpenting ya, agar pelayanannya lebih cepat ya Pak ya? Iya, karena ya tadi tuh petugas kita yang paling terdekat itu yang dapat notifikasi untuk melakukan pekerjaannya. Installah PLN Mobile, para pelanggan PLN unit induk distribusi Bali. Ya. Jadi PLN ini meluncurkan ya sebuah aplikasi baru untuk mempermudahkan masyarakat ya Pak dalam melakukan apapun ya yang berhubungan dengan PLN. Iya, betul Mbak Dewi. Ya, Pak Adi, jadi meluncurkan PLN Mobile ini sudah direncanakan beberapa tahun sebelumnya atau memang karena adanya pandemi ini? Oh tidak, PLN Mobile ini sebelumnya sudah kami rencanakan. Sudah direncanakan ya Pak ya? Jadi kita coba dulu di pegawai, kekurangannya apa, di intern ya Pak ya? Di internal PLN, kemudian diperbaikin lagi, diperbaikin lagi. Nah, akhirnya pada tanggal 23 Desember kemarin kami melakukan grand launching-nya. Nah, ini mudah-mudahan sudah mendekati sempurna. Tetapi paling tidak kalau ada masukan-masukan dari masyarakat, itu kita tampung untuk demi lancarnya PLN Mobile ke depan. Sejauh ini Pak baru diluncurkan kurang lebih sudah ada 1 bulan Pak? 23 Desember. 23 kemarin. Desember baru meluncurkan PLN Mobile Pak. Bagaimana respon masyarakat? Ya, saya kira respon masyarakat begitu bagus ya, karena ini benar-benar cuma-cuma, ya kan? Dan tujuannya adalah untuk memperbaiki layanan dari PLN dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan-layanan PLN ini. Jadi kalau misalkan tidak menginstal PLN Mobile, saya kira rugi, ya karena kita tidak bisa mengakses langsung layanan PLN dari rumah atau di mana saja. Pak Adi, seberapa yakin, berapa persen kira-kira keyakinan adanya PLN Mobile ini sebagai solusi yang biasanya dihadapi masyarakat ya, permasalahan yang dihadapi masyarakat? Iya, kami mengharapkan 100%. Ya, kami mengharapkan layanan ini bisa melayani masyarakat 100% terhadap kendala-kendala atau keinginan-keinginan masyarakat untuk mendapatkan layanan PLN secara baik. Dan satu lagi perlu diingat bahwa PLN Mobile ini bisa melayani satu orang atau 1% itu dengan 4 IDPL. Jadi 4 IDPL. Jadi saya misalkan punya 4 rumah gitu ya. Itu keempat-empatnya bisa diakses melalui dalam satu aplikasi. Luar biasa. Luar biasa ya Pak Adi. Mungkin sebagai closing statement Pak Adi, ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Bali terutama? Iya, saya kira sudah saatnya masyarakat Bali, pelanggan PLN untuk segera menginstal PLN Mobile. Ini sangat penting, sangat berarti apabila ingin mendapatkan pelayanan PLN secara penuh dalam satu genggaman. Oleh karena itu, segeralah menginstal PLN Mobile. Itu mungkin Mbak Dewi. Iya, PLN Mobile sebagai solusi untuk permasalahan ya Pak ya? Iya, saya kira PLN Mobile sebagai salah satu solusi, sebagai persembahan PLN untuk melayani masyarakat secara serius, secara total, seluruh masyarakat Bali untuk bisa
menikmati layanan PLN dalam satu genggaman. Iya, luar biasa. Pak Adi, terima kasih banyak informasinya. Terima kasih, ya. Mbak Dewi. Sehat-sehat ya, Pak. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Adi Prianto, GM dari PLN with Bali. Demikian Bisnis Bali News kali ini. Saya Dewi Neri. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih.